buat my friends yang baru juga nonton Tiger Insight, sebenarnya next saham ini adalah Inet. Itu bukan baru kita bahas kemarin ya. Kita bahasnya itu udah dari Juli ya kalau saya tidak salah ya my friends ya. Cuma kita baru update lagi kemarin itu karena kita memang menunggu hasil dari bukan hasil ya, tapi update dari aksi korporasi dari si Inet ini yang mau melakukan right issue. Jadi baik lagi my friends, buat my friends yang memang membeli sahamnya itu berdasarkan fundamental, nggak mungkin setiap hari itu akan ada update-nya ya, kecuali memang ada suatu hal yang signifikan seperti kenaikan signifikan atau penurunan yang signifikan, atau memang ada sesuatu yang harus kita update. Nah, terkait dengan aksi korporasi dari si Inet ini sendiri, saya lihat di kolom komentar juga masih mungkin banyak yang bertanya-tanya, next catalyst-nya itu apa sih? Karena memang kalau yang namanya perusahaan melakukan aksi korporasi, hasilnya itu tidak akan terlihat dalam waktu 1-2 hari ya. Jadi butuh waktu beberapa bulan sebenarnya. Nah, yang my friends harus garis bawahi next catalyst-nya Inet itu yang pertama adalah perhatikan baik-baik di tanggal-tanggal menuju tanggal 17 November. Kenapa? Karena itu adalah pernyataan efektif ya, ekspektasinya di tanggal tersebut. Jadi kalau bisa sebelum tanggal tersebut dapat pernyataan efektif dari OJK, itu harusnya akan menjadikan tambahan sentimen positif ya my friends ya. Itu hal pertama yang harus diperhatikan. Hal kedua yang juga mau kita perhatikan adalah mengenai harga di pasarnya. Tadi saya juga lihat tuh di kolom komentar, nih gimana nih harganya udah naik di atas harga right-nya ya. Justru bagus dong berarti kan. Berarti ini indikasinya akan banyak kalau seandainya, kita ngomong baik lagi ya, kalau seandainya harga ini continue atau berlanjut mengalami kenaikan, menjauhi harga untuk exercise-nya, yaitu artinya akan banyak yang akan ikutan exercise-nya. Karena untung dong, kalau harga jauh dari 250, exercise-nya atau eksekusinya di harga 250 ya, berarti udah dapat spread keuntungan yang sangat besar banget. Nah, itu adalah yang mungkin akan diperhatikan sama pasar. 250-nya ini harapannya nggak di bawah 250 lagi. Dan yang next katalis yang dalam waktu dekat kita akan melihat itu adalah, jadi kalau my friends kemarin nonton, kita sudah kasih detailnya, yang salah satu paling menarik itu adalah poin ketiga dari penggunaan dana hasil PMH-NETD pertama ini. Apa? Jadi kalau my friends perhatiin, di poin ketiga ini adalah sekitar 135 miliar rupiah untuk penyetoran modal perusahaan anak IAB yang dimana digunakan oleh IAB untuk modal kerja dalam mengerjakan pembangunan FTTH atau Fiber to the Home di Pulau Jawa ya. Jadi kalau misalnya kenapa ini hal yang sangat menarik harus my friends perhatiin? Pertama, my friends harus lihat bahwa ini adalah penyetoran modal, bukan dia minjemin uang ke anak usahanya dia. Jadi kalau modalnya dia udah 135 miliar, kecenderungannya biasanya perusahaan ini akan ngejar proyek yang jauh lebih gede lagi. Karena pasti modalnya segitu, terus pasti butuh pinjaman yang lebih gede lagi, pasti proyeknya akan tergolong besar. Dan seperti kita ketahui, proyeknya ini ada korelasi dengan IJE ya, atau anaknya dari WiFi. Di mana ekspektasinya kita akan tahu hasil pengumuman pemenang lelang itu nanti di Oktober 2025 ini. Jadi sebenarnya ada beberapa katalis yang bisa menjadikan tambahan sentimen positif, tapi baik lagi, Inet, PIVA, MLPL, ini tergolong saham-saham yang volatilitasnya itu luar biasa signifikannya. Jadi resikonya pun juga tergolong besar.